Terlihat Excel-nya? Terlihat, Bu. Nah, tadi ulang lagi, tadi masuk ke umur ya. Umurnya dikelompokkan dulu, kemudian bikin tabel seperti ini, 11 sampai 20. Ini terserah peneliti ya, mau sampai 70, terus dilanjut misalkan 71 sampai 80, terserah. Tapi kalau saya 11 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 40, 41 sampai 50, sampai 61 sampai 70. Nah, di sini yang ini judulnya, judul untuk tabelnya, namanya jumlah responden berdasarkan usia. Gitu. Jadi yang ininya jumlah responden berdasarkan usia, yang atasnya kriteria dari usianya. Nah, ini bisa, kalau ini dari mana Bu dapatnya? Dari hitungan. Jadi kalau dari 30 orang itu yang 11 sampai 20 tahun ada berapa ya, dihitung saja, masuk-masukkan dulu ya secara manual gitu ya. Nah, nanti jumlahnya harus 30 berarti minimal ya. Kalau misalkan mau 100 boleh, lebih bagus lagi. Lebih banyak, lebih bagus. Nah, nanti ini di blok gitu ya. Kemudian pilih menu insert. Ini insert. Kemudian nanti pilih chart. Ini ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Ini terserah kalian ya, maunya yang mana. Misalkan pilih yang ini, yang 3 dimensi. Ini ya. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nih, jumlah responden berdasarkan usia. Jadi ada kelompok 11 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 40, dan seterusnya sampai ini ya, 61 sampai 70. Nah, di sini kan tidak muncul angka, Bu. Gimana cara bacanya? Nah, supaya muncul angka, daya dimunculkan di data labels, dicentang, di checklist. Ya, jadi muncul angkanya, oh 11 sampai 20 tahun itu 71 orang. Ya, 21 sampai 30 tahun itu 46 orang gitu, dan seterusnya ini hasilnya 8. Nah, misalkan seperti itu ya. Ini kalau namanya diagram batang. Kalau diagram lingkaran seperti apa? Oke, ini saya delete dulu. Blok lagi yang tadi. Kemudian pilih insert ya, kemudian pilih yang chartnya yang bentuknya pie. Yang ini pie or donut gitu ya. Pilih, bisa yang 2 dimensi atau 3 dimensi. Ini sama. Cantik ya. Nah, kemudian tadi sama munculkan nilainya, kita checklist data labelsnya. Jadi muncul. Ya. Jadi 71 11 sampai 20 orang ada 71 gitu ya. Lihat warnanya. Kalau ini orange itu berarti 21 sampai 30 ada 46 dan seterusnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, data ini masukkan ke dalam laporan. Laporannya yang sebentar. Nah, yang seperti ini. Jadi jumlah dan persentase responden misalkan berdasarkan usia. Ini tadi dibuat tabel dulu, kemudian diberi gambar, kemudian dideskripsikan. Mana yang paling banyak? Oh, ternyata yang paling banyak itu siswa atau pelajar gitu. Yaitu rentang usia 11 sampai dengan 20 tahun misalkan. Sedangkan yang paling sedikit itu ya lansia, misalkan dari usia 61 sampai 70 tahun. 8 orang gitu. Atau yang persentasenya boleh, yang paling sedikit ternyata 3% lansia gitu. Yang paling banyak tadi berapa, 29% itu misalkan usianya dari 11 sampai 20 tahun. Nah, itu keterkaitan antara data responden, cara menganalisis data menggunakan Excel, dan penulisannya di dalam laporan. Seperti itu. Oke, berikutnya. Misalkan yang kedua tadi apa? Yang kedua pendidikan. Yang ketiga pekerjaan gitu ya. Ini pun sama ya. Ini ya. Oh, jenis kelamin dulu misalkan. Ini kalau jenis kelamin kan cuma 2 ya. Laki-laki dan perempuan. Ini jadi tabelnya tinggal menuliskan seperti ini.
Ini ya, laki-laki dan perempuan. Nah, ini enaknya kalau sudah di coding 1 dan 2, kita tinggal susun. Ini contohnya, ini jenis kelamin udah saya susun ya. Cara nyusun tahu kan? Pilih ini ya. Yang tulisannya ini nih. Yang ini nih, short and filter. Jadi nanti dia otomatis menyusun ya. Jadi yang 1 ini sudah tersusun. 1 gitu ya. 1 berarti untuk laki-laki, kemudian 2 ini untuk perempuan. Nah, kalau sudah disusun gini, untuk melihat jumlah, ini ya, laki-laki, kita tinggal tulis sama dengan count. Menghitung angka 1. Berarti dari, misalkan, angka 1 terakhir dari sini, sampai angka 1 paling awal. Sampai sini. Kemudian di enter, tuh langsung muncul 149. Kemudian misalkan yang kedua, untuk yang perempuan juga sama, caranya sama dengan, kemudian count, kurung buka ya, angka 2 terakhir, sampai angka 2 yang paling awal. Jadi laki-lakinya ada 149 orang, perempuannya 95 orang. Gitu ya. Jadi kalau sudah di coding 1 dan 2 ini enak untuk menghitungnya. Nah, untuk membuat tabelnya sama seperti tadi, di blok, kemudian insert, kemudian pilih ini, bar chart ya, kemudian dimunculkan data labels-nya. Nah, ini jadi muncul 149 laki-laki, perempuannya 95. Gitu ya. Nah, kalau yang diagram diagram lingkarannya sama, tinggal di blok lagi. Kemudian pilih yang chart ini, pilih yang ini ya, donut. Nah, untuk melihat macam-macam jenisnya, ini bisa dilihat dari sini. Misal saya mau pakai yang ini nih, sudah muncul persentase. Jadi yang perempuan itu 39%, laki-laki itu ada 61%. Misal ya, jadi bisa dilihat dari desainnya di dalam menu desain ini ya. Nah, seperti itu. Begitupun untuk SD, SMP, SMA, tingkat pendidikan, kemudian pekerjaan sama. Jadi coding dulu, nanti pakai menu count ya. Jadi nanti bisa dicek kodenya SD, SMP itu misalkan 1, berarti semua yang di blok itu yang angka 1, dan seterusnya sama. Kemudian cara mendeskripsikannya pun sama. Ini setelah berdasarkan tadi jenis usia, kemudian kita cek berdasarkan jenis kelamin, dideskripsikan lagi di bawahnya, gitu ya. Kemudian ini kalau ada beberapa unit, kalau cuma 1 unit nggak usah. Ini ada tingkat pendidikan dan seterusnya. Ini karena unitnya banyak, jadi dideskripsikan lagi. Kalau unitnya cuma 1 atau dinasnya cuma 1 ya nggak usah gitu ya. Ini pekerjaan, ternyata pekerjaannya paling banyak pelajar gitu ya yang mengisi kuesioner misal seperti itu. Nah, itu adalah data deskriptif dari data responden. Nah, sekarang yang kedua, data deskriptif dari hasil. Sebentar ya. Nah, ini. Yang tadi yang per pertanyaan. Misal nih, jadi dibuatkan seperti ini. Caranya seperti apa? Di stop dulu. Kita lihat, ini ada 9 pertanyaan. Ini ya. Ini ada 9 pertanyaan, saya beri kode tadi U1 untuk pertanyaan pertama tentang persyaratan, U2 untuk yang prosedur, U3 waktu, misalkan U4 biaya atau tarif, U5 produk layanan,
U6 kompetensi pelaksana, U7 perilaku, kemudian U8 ada penanganan pengaduan, dan U9 ada sarana dan prasarana. Ini diisi sama responden, kita coding. Nah, di bawahnya kita rata-ratakan. Kalau rata-rata udah bisa kan ya, tinggal pakai menu average saja. Ini rata-rata masing-masing butir, average, ini ya, sama dengan average blok aja datanya semua. Kemudian sama semua dari ujung, dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan terakhir. Nah, untuk rata-rata keseluruhannya berarti kita average-kan lagi. Untuk rata-rata keseluruhannya boleh dari sini, dari rata-rata ini boleh, atau boleh di blok semuanya, ini boleh. Nah, jadi rata-rata keseluruhannya hanya ini kita buat 2 angka di belakang koma ya, biar nggak pusing. Nah, jadi penilaian kualitasnya itu, kualitas dari total semua data ini adalah 3,33. Jadi kualitas pelayanan yang diberikan oleh dinas itu adalah 3,33. Nah, 3,33 ini masuk kategori yang mana nih? Makanya di angket harus ada kriteria pengelompokan. Ya. Misal kita lihat kriteria pengelompokannya ada di sini. Sebentar ya. Di bab, nah ini terlihat nih 3,33 itu masuknya di interval ini 3,06 sampai 3,53 kan ya. Nah, nilainya ternyata B atau baik. Jadi di sini baiknya itu sangat-sangat tinggi sekali, dari 76 sampai 88,3 itu nilainya baik. Kalau mau sangat baik itu nilainya harus lebih dari 88,3 atau mulai dari 88,31 sampai 100 baru dikategorikan atau sangat baik. Untuk nilainya 3,53 ini baru dikategorikan sangat baik. Kalau di bawah 3,53 berarti masih kategori baik. Nah, yang tadi kan 3,3 ya, 3,3 berarti masih kategori baik. Nah, supaya tahu nilai interval konversinya gimana Bu caranya? Ini kan skalanya 4 ya, berarti kalau 4 totalnya 100, berarti kalikan 25. Nah, supaya kita tahu nilai tadi itu berapa, kalikan saja 25. Tadi kan 3,3 ya, 3,3 kali 25, berarti nilainya kisaran segitu. Paham nggak? Ya, kita hitung ya. 3,3 kali 25. Jadi nilainya 83,24. Nah, padahal nilainya sudah di atas 80, tapi nilainya masih B. Ya, karena kategorisasi untuk sangat baiknya itu di atas 85. Misal seperti itu. Nah, jadi bisa disimpulkan secara keseluruhan, pelayanan di Dinas A itu adalah 3,33 atau memiliki rentang interval 83,24 pada skala 100 gitu. Atau dengan kategori masih tergolong baik. Nah, ini untuk keseluruhan. Itu ya. Kemudian untuk satu-satunya unsurnya, nah ini harus disampaikan juga. Sebentar, pusing ini lihatnya. Nah, untuk masing-masing unsurnya, nah boleh misalkan ini bebas ya, kalian mau bentuk tabelnya seperti apa, mau ke samping, mau ke bawah, itu boleh. Misal seperti ini, jadi kita lihat nih di balai benih ikan, masing-masing unsurnya tadi U1, U2, U3, sampai U9 yang dilihat rata-ratanya. Rata-ratanya, berarti yang dari Excel tadi kita masukkan. Kita lihat dulu ya Excelnya. Anggaplah nilainya ini 3,27, 3,28 ini berdasarkan dari rata-rata unsur. Ini U1, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, U8, U9. Nanti baru kita masukkan ke dalam Word-nya. Nah, gini, jadi yang dimasukkan ke sini adalah nilai yang dari rata-rata U1, 3,12. Kalau kalian mau menambahkan, misalkan di sini tambah kategori, misalkan ya, kriteria misalkan. Ini 3,12 itu kategori apa? Tadi B ya, misal seperti itu. Ini juga masih B, ini masih B, misalkan ini sudah A karena lebih dari 3,5 tadi, ini masih B, ini boleh, terserah. Kalaupun tidak ada, nggak mau pakai kriteria ini Bu, ya tidak apa-apa, terserah. Tapi di bawahnya harus dijelaskan. Dijelaskan di bawahnya tuh. Dapat diketahui bahwa berapa yang paling tinggi, misalkan yang di balai benih ikan ini yang paling tinggi itu pelayanan U4. U4 itu apa sih? Cek kesesuaian biaya atau tarif. Jadi di instansi balai benih ikan ini sudah sesuai nih biaya atau tarif pelayanannya, misalkan dengan kategori nilainya sangat baik, ini 3,84 misal seperti itu. Tapi masih ada yang jelek nih, 3,08 di Sarpras, gitu ya. Jadi harus diperbaiki nih di sarana prasarananya supaya kinerjanya nanti akan semakin baik. Nah, itu adalah salah satu contoh dari analisis data deskriptif. Atau saya nggak mau di tabel Bu, saya maunya dibuat grafik misalkan, boleh. Seperti tadi, bentar ya. Mana tadi? Nah, ini misalkan. Saya besarin. Bu, saya maunya bentuknya seperti ini, dibuatkan grafik, tapi dikasih keterangan U1 sampai U9-nya apa. Boleh, tapi tetap di bawahnya harus dijelaskan juga, diketahui bahwa misalkan penilaian kualitas itu bagusnya pada nilai U4 gitu, buruknya pada nilai U9 gitu. Ini harus diberikan penjelasan di bawahnya. Nah, seperti itu gambaran dari analisis data deskriptif. Gitu ya. Sebelum lanjut ke tugasnya, ada pertanyaan dulu. Sudah paham atau belum? Ibu izin bertanya. Boleh. Stop share dulu ya. Ibu kan tadi ada kriteria ya, kalau misalnya skalanya 1, 2, 3, 4 yang A, B, itu. Nah, itu kriterianya emang segitu? Apa kita yang nentuin, apa emang segitu? Iya, kan di kuesioner itu ada aturan ya. Di kuesioner, kalau tadi yang saya pakai itu dari Permendiknas bukan, Permenpan RB. Jadi ada peraturan menteri, silahkan bisa dilihat di internet, ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2017. Di situ ada kriteria untuk penilaian kepuasan masyarakat itu sesuai dengan yang tadi saya share. Sebentar ya, saya share screen tadi apa? Yang ini nih. Di bab 3. Nah, ini ya. Terlihat? Nah, nilai konversi ini saya ambil dari Permen Pan RB nomor 14 tahun 2017. Jadi ini sudah nasional. Nah, kalau kalian misalkan gimana? Halo? Halo? Share screen-nya. Putus. Sebentar. Gimana? Ibu tadi nggak kedengeran di sini. Tadi nggak kelihat share screen-nya, tapi barusan udah muncul. Tapi sekarang nggak ada lagi. Oh, yang tadi nggak terlihat share screen-nya. Ya. Oke. Di sini juga agak berisik ya. Di luar. Oke, sudah di-download belum di WhatsApp? Itu kriterianya beda ya. Kriterianya ada di sebentar, tugas terstruktur. Kalau misalkan kalian pilihnya yang proyek 1, gitu ya. Berarti ini survei pelayanan publik.
Ini pertanyaannya ada 12 ya. Dan konversinya juga di sini ada ya di bawahnya. Sebentar, mana tadi? Mana tadi? Nah, ini nih. Ini ya, ini tugas proyek 1. Jadi tugas proyeknya ada 2, silahkan dipilih salah satu, mau proyek 1 mau proyek 2 silahkan. Kalau proyek 1 berarti kalian harus mengambil data sebanyak minimal 30 orang dengan menggunakan angket atau kuesioner yang ada di sini di tugas proyeknya. Ini ya yang saya tampilkan. Nanti datanya sama seperti tadi, analisisnya mirip-mirip dengan yang saya sampaikan. Di analisis mengenai umur responden, jenis kelamin, pendidikan akhir, pekerjaan utama gitu ya. Kemudian pertanyaannya masing-masing dijabarkan. Ini meskipun pertanyaannya ada 12, sebetulnya ada pertanyaan bawaan anaknya. Nah, saya mau lihat ketajaman kalian nanti menganalisis, pasti setiap kelompok itu beda cara menganalisisnya. Ada yang mau dijumlahkan, misalkan masing-masing dari keempat ini, misalkan dirata-ratakan, itu terserah. Kita lihat nanti eksplorasi dari tugas kalian. Nah, tapi dari pertanyaan-pertanyaan ini tetap hasil akhirnya menggunakan interval ini ya, konversinya. Jadi kalau mutu pelayanan sangat baik itu kalau di sini masih 81,26 sampai 100. Ya, nilai skalanya dari 3,26 sampai 4. Nah, kalau yang baik 2,51 sampai 3,25 dan seterusnya. Kalau di bawah 1 berarti tidak baik. Ini ya, ikuti ini aja. Kalau mau memilih proyek yang pertama. Tapi sistematika laporannya itu sama ya. Ini sistematikanya, jadi data yang 30 itu dibuat codingnya dalam bentuk Excel, kemudian dianalisis Excel-nya, setelah dianalisis dibuat laporannya seperti sistematika ini, seperti yang tadi saya tampilkan. Kemudian nanti lampirkan ya hasil pengumpulan datanya. Jadi angketnya yang 30 coret-coretnya itu dilampirkan, hasil analisis datanya dalam bentuk Excel-nya juga dilampirkan ya. Dan siap-siap untuk presentasi kelompok di minggu depan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya sudahi. Mudah-mudahan kalian sehat semua ya dan bermanfaat ilmunya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa dimengerti, bisa dipahami seluruhnya gitu ya, dan menghasilkan tugas yang baik juga. Oke, mungkin itu saja dari saya. Selamat belajar. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.